I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 Perkembangan Islam di dunia barat. Masjid Cordoba pada 15 Desember 1994 ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Masjid Cordoba memiliki ruangan dalam untuk salat berbentuk persegi panjang dan dikelilingi oleh lapangan terbuka, seperti model-model masjid peninggalan Umayyah dan Abbasiyah yang dibangun di Suriah dan Irak. Masjid Cordoba merupakan simbol kejayaan dan peradaban Islam. Mezquita atau Masjid Cordoba ialah sebuah katedral di Spanyol yang dahulu merupakan sebuah masjid. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, Cordoba adalah ibu kota Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Perkembangan Islam di Amerika. 1. Amerika Serikat. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16 di masa Estevanico dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang. Populasi penduduk muslim di Amerika Serikat telah meningkat dalam 100 tahun, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Pada 2005, banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk Amerika Serikat, hampir 96.000 setiap tahun dibanding 2 dekade sebelumnya. Sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan sekitar 500.000 jiwa dikirim ke daerah ini untuk sekitar 4,4% dari total 11.328 jiwa budak yang ada. Yang kedua, Brazil. Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, sekitar 3 juta orang sejak tahun 1550. Bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi. Proses penyebaran Islam di Brazil terjadi dalam 3 tahap, yakni sebagai berikut. Pertama, dimulai saat Brazil ditemukan oleh pelaut Caprao Portugis pada paruh kedua abad ke-15. Kedua, pada saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Amerika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada abad ke-16. Ketiga, datangnya gelombang imigran Muslim, Syria, dan Lebanon pada tahun 1920 Masehi, dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929 Masehi. Yang ketiga, Argentina. Agama Islam berkembang di wilayah Argentina tidak beda jauh dengan sejarah masuk Islam di benua Amerika lainnya, yaitu melalui para imigran. Kedatangan para imigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan kedatangan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis di wilayah Argentina. Sejarah masuknya Islam di Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II pada tahun 1492 Masehi. Alhambra, basis kerajaan Islam terakhir, diporak-porandakan Isabel dan Ferdinand. Mereka kemudian menghancurkan berbagai peninggalan peradaban Islam, kecuali buku pengobatan dan karya seni. Kedatangan Muslim ke Argentina dimulai pada pertengahan abad ke-9. Gelombang imigrasi berikutnya pada tahun 1870 Masehi sampai Perang Dunia I. Selanjutnya pada tahun 1919 sampai 1926 Masehi. Perkembangan Islam di Argentina secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat Argentina. Jumlah penganut Muslim di negeri itu diperkirakan mencapai 3,5 juta orang. Pertama, Belanda. Islam masuk ke Belanda terjadi secara tidak langsung, misalnya karena importasi rempah-rempah dan tenaga kerja, seperti tenaga kerja Muslim Indonesia ke Belanda. Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja untuk bercocok tanam, penggalian barang tambang, atau menjadi buruh kasar. Karena itu, terdapat ribuan orang Jawa Muslim yang ditempatkan di Amerika dan Suriname. Pasca Perang Dunia II,
Orang Jawa di Suriname mendapatkan legitimasi dari otoritas kerajaan Belanda dari seorang ratu yang bernama Ratu Beatrix pada tahun 1951 sampai 1952 Masehi. Sekitar 12.000 anggota Koninklijke Nederlands Inlingsleger atau KNII berasal dari Maluku. Sebanyak 200 orang beragama Islam dikirim ke Belanda. Mereka ditempatkan dalam satu camp dengan non-muslim, tetapi kemudian mereka memisahkan diri dan bergabung dengan sesama muslim di kampung Wittemark di desa Balk, provinsi Friesland. Mereka membangun masjid pertama di Belanda, yaitu masjid yang bernama An-Nur yang dipimpin Haji Ahmad Tan. Semenjak munculnya Humanrechts atau hak asasi manusia, berdirinya masjid atau musala tidak dapat dicegah pemerintahan Belanda. Agama Islam di negara Belanda berkembang melalui perjuangan para tokoh Islam. Di antaranya pada tahun 1930 Masehi, organisasi Muslim Indonesia pertama didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Van Bentem. Sudah menjadi Muslim bernama Muhammad Ali. Ia berhasil memperjuangkan organisasi Muslim ini, yakni dengan diakuinya dan dilegitimasi oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1974 Masehi, semua organisasi Islam diintegrasikan menjadi satu perkumpulan, yaitu dengan nama Islamic Organization atau organisasi-organisasi Islam. Abdul Wahid Bomed mendirikan organisasi Islam seperti Federatie Organisaties Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamic Informati Cenderum. Melalui organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan salat wajib 5 waktu, termasuk salat Jumat. Pada akhir 2004, perkiraan jumlah pemeluk agama Islam di Belanda meningkat menjadi sekitar 944.000 Muslim. 6.000 diantaranya berasal dari warga asli Belanda. Hingga pada awal tahun 2010, umat Islam murni dari bangsa Belanda sudah mencapai angka kurang lebih 12.000 dan jumlah penduduk Belanda yang berjumlah 17.151.228. Yang kedua, Inggris. Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltic di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris yang memisahkannya dari benua Eropa. Di sebelah selatan, luas wilayah Inggris mencapai 130,395 km persegi. Islam mulai masuk ke Inggris sekitar abad 16. Awal masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat, dan negara Timur Tengah. Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan ekspansi kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, para pendatang Muslim semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Lama-kelamaan, umat Muslim yang berada di Inggris membuat masjid dan melakukan kegiatan sosial, juga berpartisipasi di universitas negara ini. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Muzambores. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Muzambores. Muzambores merupakan dokter Istana Raja Henry. Istana Raja Henry I pada tahun 1951. Penduduk Muslim di negara itu diperkirakan baru mencapai 23.000 jiwa 10 tahun belakangan, dan pada tahun 1971 sudah mencapai 369.000 jiwa. Saat ini jumlah penduduk Muslim di Inggris sekitar 2 juta jiwa. Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ali Ketani bahwa pada tahun 1971 ada sekitar setengah juta Muslim di Inggris atau 1,8
dari jumlah penduduk. Angka ini pada tahun 1982 naik menjadi 1.250.000 Muslim atau 2,2% dari penduduk. Di Inggris pada tahun 1960 hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah dan hanya bertambah 4 masjid lagi selama 5 tahun berikutnya. Tetapi pada 1966 terdapat loncatan sehingga jumlah masjid terus bertambah 8 buah tiap tahunnya. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London, yaitu Masjid Agung Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Perancang masjid tersebut adalah Frederick Gobert dan Partners. Masjid itu juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi. Yang ketiga, Belgia. Belgia merupakan negara terkecil di Eropa, beribu kota di Brussels. Kaum Muslim Belgia umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Charleroi, dan lain-lain. Mayoritas kaum Muslim Belgia adalah imigran dari beberapa negara Islam dan Arab. Menurut hasil penelitian, setiap 1.000 warga Muslim terdapat 3 atau 4 Muslim asli Belgia. Di sebelah utara berbatasan dengan Belanda dan di timur berbatasan dengan Jerman dan Luxembourg. Sedang di selatan berbatasan dengan Prancis. Luas wilayahnya 20.507 km persegi. Jumlah penduduk mencapai 10.268 jiwa. Yang keempat, Prancis. Republik Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara dan dari Rhine ke Samudra Atlantik. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Prancis berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Prancis metropolitan menempati wilayah seluas 547.030 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 67.012.000 jiwa di tahun 2015. Yang kelima, Rusia. Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi. Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup 1/8 luas daratan bumi, penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 146.793.744 jiwa. Maret 2016. Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara pada paruh kedua abad ke-7. Wilayah Volga, suku bangsa Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10. Sedangkan suku bangsa Rus memeluk Kristen pada tahun 988 ketika prajurit-prajurit Rusia bermunculan di Siberia pada abad ke-16. Agama Islam telah berkembang dan dianut penduduk asli Tatar Siberia selama 300 tahun. Islam juga telah mempererat persahabatan berbagai suku bangsa Rusia Tatar, Chechnya, Inghus, Kabardin, dan Dagestan. Sekitar tahun 2000 di Rusia terdapat sekitar 4.750 masjid yang tercatat resmi. Di ibu kota Rusia ada sekitar 1 juta umat Islam yang tergabung dalam 20 komunitas. Moskow memiliki 5 buah masjid menurut data para ahli. Di seluruh Rusia ada sekitar 7.000 masjid. Yang keenam, Italia. Sejarah perkembangan Islam di Italia dimulai pasukan Muslim yang berasal dari Afrika Utara. Tercatat pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8. Bahkan sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, Santo Petrus, pernah terkuasai namun tak diambil alih. Sayangnya invasi pasukan Muslim ini kurang intensif, sehingga daratan Italia lepas dari tangan pasukan Muslim. Walaupun begitu, pengaruh Islam di Pulau Sisilia dan Italia sangat terasa sampai sekarang. Bangunan dan benteng peninggalan pasukan Islam di Italia masih berdiri dan sekarang menjadi tempat pariwisata. Selama invasi tersebut, Islam banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan Eropa berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan lainnya.
Islam juga hadir dan bahkan memengaruhi pemikiran bangsa Eropa di zaman Renaissance yang bermula di negara ini. Pertumbuhan inilah yang membuat gentar banyak kalangan di Eropa. Kesuksesan besar ini makin terlihat ketika para mu'alaf asli Italia bekerja sama dengan kedutaan Maroko, Arab Saudi, dan kaum muslim lainnya membangun sebuah masjid raya di kota Roma. Sekarang masjid dan Islamic Center ini yang ketujuh Jerman. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357,21 km persegi, kira-kira 2,5 kali Pulau Jawa. Penduduk sekitar 82 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa, penduduk terbanyak. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti Perdana Menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Eropa mulai memasuki abad pertengahan. Mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Memang tepat sekali sebutan tersebut bagi bangsa Eropa pada zaman itu. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. 8. Swedia. Swedia, nama resminya Kerajaan Swedia, adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Botnia di timur. Swedia terhubung dengan Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melewati Øresund. Dengan luas 450-295 km persegi, Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa dengan total penduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Swedia adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Dengan monarki sebagai kepala negara, ibu kotanya adalah Stockholm. Islam di Swedia adalah penganut agama minoritas dari sisi kuantitas. Orang Baltik Tatars adalah kumpulan muslim pertama di Sweden modern. Islam datang di negara ini melalui kedatangan orang-orang di negara-negara dengan berpenduduk muslim besar seperti Bosnia dan Herzegovina, Turki, Irak, Iran, Somalia pada abad ke-20. Kebanyakan muslim di Swedia adalah pendatang atau keturunan pendatang itu. Kebanyakan mereka orang Arab berasal dari Irak. 9. Spanyol. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad 5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Guti Barat pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Perkembangan agama Islam di Spanyol saat ini diperkirakan mencapai 750.000 orang dari 40 juta jumlah penduduk Spanyol. Walaupun ada data yang lain menuliskan hasil sebuah penelitian pada bulan September 2017 oleh Pusat Penelitian Sosiologi Spanyol menyatakan bahwa 70% orang Spanyol yang mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama Katolik Roma, 2,6% agama lainnya.
dan sekitar 25% tanpa agama atau etis. Agama Islam secara bertahap bangkit ketika pemerintah Spanyol mengakui Islam sebagai agama resmi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang disahkan pada Juni 1967. C. Hikmah pembelajaran. 1. Mengetahui perkembangan Islam di Eropa dan Amerika. 2. Menambah wawasan keilmuan tentang perkembangan Islam di Eropa dan Amerika. 3. Mempertebal keyakinan dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. 4. Meneladani sikap yang dilakukan oleh para penyebar Islam dan mendakwahkan Islam.